Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, Sarjana Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 LPTK UIN Raden Patah Palembang tahun 2024 dan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Semendabai Barat. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan pimpin kelasnya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Marilah Alfa dan Negeri. Silakan berdiri semua. Ya, mulai. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Abdan Syakura, Abdurrahman, Aditya Ramadan, Wintiana. Ada salah satu di antara kita yang tidak bisa hadir. Ini hadir semua. Hadir semua. Ya, jadi semuanya alhamdulillah hadir semua. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, kita masih ingat ya, semuanya punya perjanjian, ada kesepakatan kelas. Dari beberapa kesepakatan kelas itu bukan hanya sekedar menuliskan atau sekedar menyampaikan saja, tapi harus dilaksanakan. Coba di antara kalian masih ingat kesepakatan kelasnya? Masih. Ya, silakan coba Lili. Apa kesepakatan kelasnya? Yang pertama adalah hadir tepat waktu, ya. Yang kedua, berpakaian
menjaga kebersihan kelas. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, baik. Itu ya. Jadi kelima-limanya itu harus dilaksanakan dengan benar. Jangan hanya bisa dituliskan saja, tapi harus dilaksanakan. Baik, sebelum kita mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila, silakan perhatikan. Kita ada tujuan pembelajaran. Ya, di sini kita lihat tujuan pembelajaran kita ada berapa poin? Di sana ada 6. Yang pertama, ya, membaca Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu Quran surat Al Imran ayat 190 sampai 191. Yang kedua apa? Menghafal. Selain membaca, kita menghafalkan ayat tersebut. Yang ketiga, mempresentasikan, ya, serta membaca apa saja yang termasuk hadis dari berpikir kritis. Yang selanjutnya yang keempat, meyakini yang adanya berpikir kritis itu memang sebagai peraturan ada dalam peraturan agama Islam. Selanjutnya membiasakan nilai yang terkandung dalam Quran surat Al Imran ayat 190 sampai 191. Dan yang terakhir menganalisis, ya, apa-apa saja yang termasuk berpikir kritis. Baik, kita punya profil pelajar Pancasila. Ada beberapa poin. Kalau kita kaitkan dengan materi kita, ya, diantaranya ada yang berkaitan, ya. Baik, materi kita pada hari ini itu adalah bagaimana cara kita membiasakan berpikir kritis. Kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, bagian mana yang berkaitan? Ada 2, Bu. Iya, satu apa? Yang pertama, bergotong royong. Yang kedua, bernalar kritis. Oke, bagus ya. Terima kasih. Jadi ke beberapa poin yang termasuk profil pelajar Pancasila ada 2. Bagaimana cara kita bergotong royong, bagaimana cara kita menggunakan nalar kritis kita. Setelah kita berkaitan dengan materi kita membiasakan berpikir kritis. Baik, sebelum kegiatan kita lanjutkan, ada baiknya kita SBK terlebih dahulu. Masih semangat? Masih. Coba kalau masih semangat, kita speaking dulu. Speakingnya tentang WOW. Wow, ya. Baik, silakan dimulai. Coba silakan berdiri. Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. WOW. Wow, lanjut. Wow. Iya, oke. Masih semangat ya? Silakan masih semangat? Masih semangat? Ya, kita lanjutkan. Lihat materinya di depan. Materi kita itu adalah tentang bagaimana membiasakan berpikir kritis. Ya, kita lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Ini materinya kita. Ya, kita bahas secara singkat materi kita sebelum nanti kita lanjut diskusi presentasi, ya. Baik, secara garis besar, ya, berpikir kritis itu adalah sebuah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional. Rasional apa rasional? Sesuai akal pikiran, ya, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Secara bahasa, ya, berpikir kritis itu berasal dari kata al-fikri. Ya, al-fikri itu adalah kekuatan yang menembus suatu objek, ya, sehingga menghasilkan pengetahuan. Itulah berpikir kritis. Baik. Ini bijak terhadap informasi. Kalian perhatikan hadis di depan. Setelah kalian perhatikan, apa yang ada dalam pikiran kalian setelah melihat hadis tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Dan kalian kaitkan dengan materi kita. Coba Liga, coba lihat hadis
jika seseorang mendapatkan berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariah yang benar, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pendusta. Ya, baik, ikut ya. Jadi kalau secara singkat saja, ketika kita melihat sebuah hadis, pasti terpikir di benak kita, hadis itu benar atau tidak. Setelah kita tahu asal muasalnya, buktinya apa, hadis itu benar atau tidaknya, baru kita ambil hadis itu sebagai pedoman hidup kita juga. Ya, pedoman hidup kita selain dari Al-Quran juga kita hadis sebagai sumber hukum kita. Ya, baik. Jadi ketika kita mengambil satu informasi, jangan serta-merta langsung diambil, tapi digali dulu buktinya apa, ya. Jangan langsung kita jadikan pedoman hidup. Baik, kita selanjutnya. Untuk selanjutnya, coba kita ada Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 itu dalil tentang berpikir kritis, ya. Silakan dibaca, Nadia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengar, yang membaca dan yang mendengarkan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Baik, setiap apapun kegiatan kita, ya, semuanya ada penilaiannya masing-masing, ya. Walaupun itu secara tidak sengaja atau sengaja, itu semuanya ada penilaiannya masing-masing, ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke presentasi, karena sebelumnya kita sudah di asesmen awal, ya. Di asesmen awal kita sudah membentuk kelompok, dan kelompoknya itu sudah ada 5 kelompok, dan sekarang sudah di posisi kelompoknya masing-masing. Ya. Baik. Kalau sudah di posisi kelompoknya masing-masing, sekarang kita melanjutkan. Sebelumnya itu pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa materi presentasi di depan. Ada 4 sudah presentasi, dan sekarang masih ada sisa 1 kelompok. Karena kemarin kita secara acak, siapa yang siap silahkan maju. Makanya kelompok terakhir ini kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Susilawati SPDI dan teman-teman yang sedang berbahagia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami Windiana. Namun pertama-tama mungkin teman-teman sudah kenal dan tahu siapa kami. Namun alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Lili Amelia sebagai moderator, dan rekan saya Windiana sebagai pemateri. Saya Livia Pranata sebagai pemateri. Saya Abdul Rahman sebagai anggota. Saya anggota sebagai anggota.
selanjutnya ialah narkoba. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Faktor penyebab hal tercela. 1. Kurangnya pengawasan orang tua. 2. Kontrol diri lemah. 3. Tekanan teman sebaya. Kemudian kurangnya informasi mengenai narkoba, memenuhi rasa penasaran, faktor lingkungan, sifat mudah kecewa, rasa ingin tahu dan mencoba-coba, dan pelarian dari suatu masalah. Cara menghindari hal tercela. 1. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta. 2. Menolak ajakan teman. 3. Kelola stres dengan baik. 4. Hindari minum alkohol. Dan 5. Tingkatkan percaya diri. Dan terakhir, selektif dalam memilih teman. Manfaat menghindari hal tercela. 1. Mempertebal keimanan. 2. Hidup bahagia, tentram dan nyaman. 3. Mengembangkan kesadaran diri. Dan 4. Melatih diri tenang dan sabar. 5. Tidak merasa ada penyesalan. Di sini ada contoh kenakalan remaja. Itu saja presentasi kami mengenai kenakalan remaja. Untuk teman-teman, mungkin ada yang belum paham mengenai materi tentang kenakalan remaja, silakan bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aulia, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari tindakan kenakalan remaja? Ada yang lain dari kelompok yang lain ingin bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Fadilatul Aulia yang akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Dirga Pranata. Kepada Dirga Pranata kami persilakan. Bagaimana cara menghindari kenakalan remaja? Pertama ialah dekatkan diri kepada Sang Pencipta. 2. Menolak ajakan teman. 3. Kelola stres dengan baik. 4. Hindari minuman alkohol. 5. Tingkatkan percaya diri. 6. Selektif dalam memilih teman. Itu saja jawaban yang dapat kami berikan. Apakah ada tambahan lain? Kami akan membacakan kesimpulan mengenai kenakalan remaja yang akan dibacakan oleh rekan saya Abdul Rahman. Kepada Abdul Rahman kami persilakan. Kesimpulan, iman dan ketakwaan yang kuat menjadi fondasi utama dalam menghindari perilaku tercela, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, zikir, dan memperdalam pengetahuan agama akan membantu seseorang untuk tetap teguh dalam menghadapi godaan dan menghindari perbuatan tercela. Itu saja presentasi kami mengenai kenakalan remaja.
ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok lahir. Baik, materi kita yang terakhir ini sangat-sangat menarik sebenarnya, ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita menemukan hal-hal yang negatif, ada yang positif, dan harus kita bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kita harus bisa nyari apa yang harus kita lakukan dan kita kasih solusi kalaupun ada masalah. Baik, untuk kelompok yang maju yang terakhir itu sudah sangat bagus sebenarnya, ya, karena memang dalam berdiskusi itu adanya gotong royong tadi, adanya kolaborasi antar anggota kelompok, dan yang tidak kalah pentingnya juga audiens juga harus selalu siap siaga untuk berkontribusi dalam diskusi kelompoknya, ya, dengan cara apa? Memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, apapun itu. Dan untuk kelompok yang terakhir ini sudah sangat baik dan audiensnya juga sudah sangat baik. Baik, untuk penilaiannya itu bukan hanya kelompok, ya, tapi ibu juga menilai secara individu. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita sudah presentasi kelompoknya, ibu di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian perhatikan di sini ada ya lembar kerja peserta didiknya. Silakan kalian kerjakan, ya, dalam waktu yang singkat. Silakan kalian kerjakan. Ibu bagikan lembarannya, silakan dijawab. Paham ya? Ini LKPD-nya secara kelompok saja. Silakan kalian perhatikan di depan, di sana ada LKPD, ya. LKPD di sana, silakan kalian jawab secara singkat. Silakan, jangan tunda-tunda waktu. Jelas ya LKPD-nya itu. Poin di situ ya LKPD-nya itu. Sudah belum? Sudah belum? Kelompok yang di belakang, kelompok berapa? 5. Sudah belum? Kelompok 4. Sudah belum? Sedikit lagi. Ini di depan kelompok berapa? 3. Ini berarti 2 ya. Sudah belum kelompok 3? Sudah selesai. Kelompok 2 sudah?
Apakah kalian dengan senangnya menyambut materi ini, membahas materi ini, atau biasa-biasa saja? Coba, kalau kalian senang, angkat tangan kalian bentuk seperti ini ya. Baik. Coba, apa yang kalian rasakan pada hari ini berkaitan materi? Happy. Ada ini. Kalau biasa-biasa saja ya biasa aja. Kalau yang tidak senang kayak ini, ada yang seperti ini? Tidak. Semuanya kayak ini ya? Iya. Apakah ada yang sedih hari ini? Tidak. Ayo. Tidak ada yang sedih ya? Semuanya bahagia. Coba diulang kembali. Apa perasaan kita hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau senang, ya satu lagi pertanyaan Ibu. Ya, yang Ibu tujukan ke siapa saja yang bisa menjawabnya, nanti nilainya itu pasti ditambahkan untuk hari ini dari nilai-nilai sebelumnya. Pertanyaan Ibu, dari ke beberapa materi kita, baik itu sebelumnya, baik itu hari ini,